wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Tsumma Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Baqarah 29 yang merupakan ayat jelaskan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, tapi di tentu sela-sela menjelaskan kemutlakan Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-26, masalah membuat perumpamaan. Jadi kemutlakan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ya, Sadaqallahul Azim. Dulu jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya yang juga disebut munasabah. Ayat sebelumnya ya dari innallaha la yastahi, tentu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, kemutlakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah membuat perumpamaan, maka terserah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan apa saja dan dengan ciptaannya. Makanya Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan yang namanya ba'udah. Ba'udah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya, semacam jadi nyamuk begitu, dan ada fama fawqaha. Ya, tapi ini menjadi masalah tentu bagi kehidupan, bagi manusia, maka jadi menimbulkan kontroversi pada orang-orang yang beriman. Ya tidak ada masalah, tapi kalau orang itu tidak beriman, belum beriman, maka itu menjadi masalah begitu. Ya, wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matsal. Nah, ya, ini buat apa sih Allah membuat perumpamaan-perumpamaan seperti ini gitu. Pertanyaan
Padahal Allah itu adalah mutlak yang menciptakan alam semesta ini. Ya, bersama isinya ya terserah Allah apa saja, maka jadi bisa uh, dilakukan gitu. Maka masyarakat atau publik ya terbelah gitu. Orang kafir menanyakan seperti itu. Akhirnya tersesat sebagian dan benar sebagian. Ya. Yudillu bi katsiran wa yahdi bi katsiran mawdulu ilal fasik. Iya. Nah, di situ pula didapatkan makna fasik, yaitu orang yang menghancurkan dan merusak janji Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hambanya itu adalah terikat dengan janji. Alastu bi rabbikum, kan aku ini adalah Rabb kamu dengan kamu gitu. Ya. Ya, maka menjadi tersesat bagian dan menjadi berada di jalan lurus bagian dan tidak tersesat kecuali orang fasik. Itu pun tidak diartikan fasik adalah orang yang merusak janji Allah Subhanahu wa taala setelah dikokohkan dan memutus apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memutus hubungan. Wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Begitu sambil diperhatikan, jadi betapa Al-Qur'anul Karim tentu secara nas wahyu Allah Subhanahu wa taala, tapi secara isi adalah jadi luar biasa dan bahkan mempunyai kekinian, dan Al-Qur'annya sudah lebih dulu ya diturunkan. Ya. Manusia juga disebutkan di situ ada yang kafir dan kemudian ada yang beriman. Wa yahdi bi katsiran min qulubi ilal fasiqin. Tidak tersesat kecuali orang fasik. Ya. Mana fasik adalah orang yang merusak janji Allah. Setelah janji itu dikeluarkan dan memutus apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk disambungkan, untuk dikonekkan kembali begitu. Wa yufsiduna fil ardi ulaika hum khasirun. Ya. Dan juga menyadarkan mereka dari membuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau seperti itu maka akan menjadi orang yang merugi, gitu. Iya. Makanya ditanya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu kok bisa kufur ingkar kepada Allah padahal kamu awalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada. Ya. Ya fatakfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kemudian mematikan dan menghidupkan dan semua jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan Allah mencukupkan, menyiapkan jadi untuk hambanya ini ayat 29. Allah lah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi. Nah, itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Ya. Secara keseluruhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengurus langit. Ila samai tasawwahunna sab'a samawat wa bi kulli syai'in alim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Ya. Diciptakan untuk manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mulai jadi istiwa mengurus yang ada di langit dan menjadi 7 langit, dan Allah Subhanahu wa taala
meliputi segala sesuatu. Ya. Nah ini jemaah bahwa bumi ini diciptakan untuk kalian. Khalaqalakum ma fil ardi, yang ada di bumi, ada di tanah. Semuanya tanpa terkecuali. Kalau Allah Subhanahu wa taala menuju langit, ya. Kemudian fasawwahunna sab'a samawat. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi segala sesuatu. Mulai nampak ya di ayat yang ke-30 ini, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun ardi khalifah. Ya, ini kepemimpinan. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kepemimpinan itu adalah ya orang-orang yang mengambil darah, yasfiku dima, ya, sebagian bertasbih ya pada Allah Subhanahu wa taala kalau itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami golongan malaikat ada yang tasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini juga jawaban mempunyai makna, mempunyai arti yang dalam. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Luar biasa. Ya, jawabnya ketika ditanya atau dijambrat lah kayak semacam begitu. Inni a'lamu ma la ta'lam. Ya. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah ini jamaah dimuliakan Allah, berarti awalnya tidak ada manusia di bumi ini, dan baru berikutnya dan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada para malaikat bahwa aku akan jadi meletakkan atau menciptakan khalifah di muka bumi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Malaikat aja bertanya kan. Akhirnya untuk membuktikan itu Allah Subhanahu wa taala mengutamakan jadi Adam daripada malaikat dengan caranya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarin Adam semua suara. Ya. Ya. Ataj'alu fiha man yusidu biha sukutu ma'na nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adam al-asma'. Adam tentu supaya berjalan dengan takdir dan nanti unggul dari yang lainnya dan dia berhak untuk menjadi khalifah tadi, maka diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diam-diam. Tapi tsumma 'araduhum 'alal malaikah. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in shadiqin. Maka jadi Allah Subhanahu wa taala jadi memerintahkan, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba ceritakan, gambarkan, rincikan kepadaku, begitu nama-nama semuanya juga kalian benar. Nah, maka malaikat jawabnya juga tawadhu juga, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, suci engkau Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu jadi bagi kami kecuali yang telah engkau ajar. Illa ma 'allamtana, ya. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau adalah maha meliputi dan maha bijaksana. Ya, yang unggul adalah karena diajarin oleh Allah dulu adalah Adam alaihi salatu wassalam. Ayat yang berikutnya.
Yaitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di tafsir Masya Allah seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mau meletakkan jadi manusia yang mengelola bumi, maka jadi Allah Subhanahu wa taala jadi memberikan kelebihan tadi daripada yang lainnya, malaikat. Ini diajarin dulu dan kemudian bisa menjawab semua jadi yang ada di dunia ini. Ya. Dan terbukti malaikat tidak bisa, maka jadi tetap jadi Adam menjadi khalifah di muka bumi, dan tempatnya sudah lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir At-Tabari, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, kepada malaikat-malaikat, 3 malaikat, untuk mendapatkan jadi tanah yang akan dibuat jadi makhluk atau manusia, maka diperintahkan jadi untuk mengambil tanah Jibril, dan akhirnya bersumpahlah tanah itu, demi Allah jangan engkau mengurangi kami gitu, ya. Jadi nggak bisa ngambil. Akhirnya jadi balik, kemudian Allah mengirim jadi yang lainnya begitu juga. Gimana? Nggak bisa. Nah begitu. Karena buminya bersumpah, jangan mengurangi aku dan jangan mengambil aku, la tungkusni, begitu. Iya. Jadi yang menyebutkan di Tarikh At-Tabari, kemudian juga Al-Bidayah wa Nihayah, jadi kitab tarikhnya Imam Ibnu Katsir rahimahumullah jami'an. Nah begitu, Masya Allah. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalatu wassalam, dan akhirnya Israel diperintah oleh Allah sama. Jadi buminya juga bersumpah, kemudian dia ganti bersumpah, demi Allah saya juga perintah oleh Allah dan saya tidak mungkin balik dengan tidak membawa itu. Ya. Jadi berapa lama kan begitu. Jadi diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khalayak, ini loh yang akan jadi diciptakan menjadi khalifah gitu. Memimpin di muka bumi. Ya. Itu jamaah dimuliakan Allah, maka di situ mas malaikat jadi bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Dan yang unik, setelah jadi itu dapat tanah, maka dibentuk dan dipajang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ini yang akan jadikan khalifah bin di muka bumi ini. Yang tidak senang, yang tidak suka kayak iblis, ya, dimasuk dan seterusnya, bahkan jadi dipakai mainan, padahal itu yang mau diletakkan jadi di muka bumi untuk menjadi pengatur, ya kan, Adam alaihi salatu wassalam dan ummina Hawa. Ya. Begitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa lama dipajang, dikenalkan, dia mengatakan jadi sampai 40 hari. Nah begitu. dikenalkan jadi kepada khalayak sebelum diturunkan. Ya nggak suka jin, syaitan, ya tidak seperti para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berikan penghormatan. Ya, dan dibuktikan tentu diajarin Allah Subhanahu wa taala dulu, dan dia yang berhak jadi untuk menang. Begitu para malaikat tidak tahu, karena ciri malaikat adalah jadi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mana kontekstualnya, ya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jadi kalau kekinian juga kepemimpinan itu seperti yang ditanyakan oleh malaikat ini, jadi membuat
kerusakan di muka bumi dan kemudian menumpahkan jadi darah. Wa yasfiku dima'a, dan kemudian malaikat karena dia bertasbih, kita beribadah kepada Allah, maka jadi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, wa 'allama adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ya, sampai di situ Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita jadikan semacam ma'alim ya, tidak sebatas yang ada. Kalau diterjemahkan pasti sudah jadi jelas ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim, jadi meliputi segala sesuatu, menguasai, mengetahui. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawm kana miqdaru alf sanatin mimma ta'ud. Ya, Bapak yang dimuliakan Allah, silakan kalau ada elaborasi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Mau bertanya ya Pak Ustaz? Ya, silakan. Tadi dikatakan bahwa Allah mengajarkan Nabi Adam untuk mengenal nama-nama ya, nama-nama benda dan lain-lain. Nah, apakah pada saat itu Siti Hawa sudah diciptakan? Nah, kalau seandainya udah diciptakan, berarti Siti Hawa juga diberikan pelajaran juga sama Allah tentang benda-benda itu, atau gimana Pak Ustadz? Tolong penjelasannya. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu. Dalam penciptaan itu Allah Subhanahu wa taala mulai penciptaan hari Ahad ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka kemudian ada Sabat. Ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya Jumat. Ada hari Sabat. Hari Sabat kemudian Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau dalam jadi versi Alkitab ya, Allah sudah melakukan ciptaan besar, maka istirahat total gitu. Ya. Dan Adam alaihissalatu wassalam itu diciptakan oleh Allah di hari Jumat. Ya, jadi penciptaan yang jadi terakhir begitu, dan itu habis Jumat, dan kisaran berapa, dan kemudian sudah di hari itu, hari hari akhirat ya, dan hari sebelum ada di dunia itu, hari-hari yang ada di dunia ini ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakannya hari Jumat sore ya. Dan sebelum maghrib istilahnya, kalau Quran ini jadi ternyata jadi sudah turun, sudah disuruh turun itu ya. Sini aja. Gimana bisa? Ya, sebentar ya. Nah gitu Pak Ibu, dan kalau di dalam tafsir ya ini, karena ini bicara mesti pakai referensi, misalnya di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari yang menyebutkan, maka ketika Adam alaihissalatu wassalam sendirian dan berada di tempat yang enak ya, taman sendirian, maka bahasanya adalah istauhasya, jadi merasa tidak enak, padahal tempatnya itu enak semuanya, dan Allah Maha mengetahui, maka kemudian diciptakan pasangannya ya gitu. Jadi diambilkan, dan dalam keadaan mabaina an-naumi, antara tidak jadi antara tidur, jadi
jadi enak dan tidak, maka diambilkan dari abil kalau dalam hadis sahih, yaitu dari tulang, salah satu tulang rusuknya. Dan begitu dia atau sadar, ternyata jadi sudah ada pasangannya di situ. Dan itu ukurannya juga cuman kisaran 1,5 jam untuk jadi ukuran pada waktu itu. Nah itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadi proses penggodaan yang nanti menjadi penyebab, harus ada sebabnya untuk dikeluarkan. Ya begitu. Jadi sudah diciptakan ada di saat di taman surga itu. Terjadi dialog kan. Semuanya juga di dalam Al-Qur'an Karim. Jadi ada, bahkan ada yang menyebutkan ya, jadi tidak bisa menundukkan Adam, maka melalui jadi kekasihnya atau melalui pasangannya itu. Ya, jadi dalam Al-Qur'an itu disebut iblis, ya dari di Alkitab ya disebut dia disebut ular kan kalau di situ. Makanya binatang yang paling ini yang mengganggu itu adalah berbentuk ular. Ya. Dan itu adalah iblis begitu. Nah itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di surga itu sudah ada Hawa, dan kemudian ketika terjadi pelanggaran, dan bisa dilihat setidaknya di surat Toha ya. Ini bagus kalau memang ada yang mau baca, luar biasa surat Toha. Jadi ayatnya ya. Surat Toha surat berapa Ustaz? Surat 20 ya kan, ayat mulai dari ayat yang ke walaqad ahidna 115. Ya, surat 20 ayat 115 mulai. Silakan dibaca terjemahannya. Surat Toha ayat enggak ada 115. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Dilanjutkan Ibu sampai sampai ketemu diskusi itu. Ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-sekali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Tunggu, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan padamu pohon keabadian atau pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daunan yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Dia, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang padamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, udah sampai di situ. Nah itu sudah menggambarkan bahwa itu ada di surga dua-duanya. Jadi memang kalau melihat ada kedengkian
Ya sebetulnya ada menyesatkan. Makanya kan apakah itu di taman yang bukan surga yang nanti orang dijanjikan, atau itu adalah memang jadi taman yang berbeda begitu. Ya, tapi bahwa sebelumnya memang kan dari penciptaan tadi semuanya sudah ada. Jadi lebih dulu dan baru diciptakanlah Adam di hari akhir dan semuanya sudah ada. Makanya disuruh jadi meletakkan disuruh apa namanya memanfaatkan itu. Makanya ayat 29 waladzi khalaqalakum tadi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian kenapa diletakkan di surga? Ya, para ahli tafsir jadi diketahui jadi lebih dulu diperlihatkan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga itu bukan tempatnya orang berkembang biak. Ya, tidak ada beranak, tidak ada ini dan seterusnya. Tapi yang unik di situ kan belum ada jadi syahwat, karena memang belum jadi ada auratnya begitu. Ya, tidak melihat jadi auratnya, dan makanya jadi kalau nanti setelah melewati kehidupan dunia dan meninggal, nanti kan akan kembali jadi ke surga dan nanti pasti akan mendapatkan pasangan-pasangannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka ketika terjadi pelanggaran, yang pelanggaran itu adalah kata para ahli tafsir adalah li hikmatin aradahullah, supaya ada sebab. Makanya diletakkan di taman itu dan semuanya boleh dinikmati, boleh dimakan, minum, tapi kecuali satu saja. Tapi nyatanya satu yang dilarang tadi ternyata justru menyebabkan dia terperosok itu, dan itu jelas-jelas kalau di situ yang makan adalah dua-duanya. Jadi begitu. Tapi kalau di tafsir disebutkan ada proses, jadi untuk menggoda Adam ternyata tidak tembus, dan kemudian jadi melalui istrinya, kemudian istrinya lah yang diingatkan oleh Adam, jangan ke situ, ndak cuma deket-deket aja, makanya di situ jangan deket-deket. Lalu pada akhirnya adalah sampai jadi mengambil dan merasakan itu. Tapi itulah li hikmah. Kalau tidak begitu, jadi maka tidak tahu ada namanya aurat. Nah, maka aurat adalah sesuatu sesuatu yang aib, sesuatu yang orang membuat malu, dan karenanya kemudian jadi mereka malu dan menutupinya dengan dedaunan surga. Mereka sadar, mereka minta maaf berdua di ayat ini dan yang lainnya, dimaafkan dan dibimbing oleh Allah untuk melalui proses kehidupan. Makanya karena mereka sudah berdua sudah ada auratnya, sudah ada syahwatnya, maka disuruh turun ke bumi, karena bumi itu tempatnya bercocok tanam, tempatnya berkembang biak, ya, dan seterusnya, tempatnya bekerja dan berusaha. Nah, kalau kembali ke sana, ya tentu tidak ada orang jadi berkembang biak, tidak ada lelah-lelah dagang, nyari duit, nyari rezeki, tentu tidak ada, dan semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi Ibu Adam alaihissalatu wassalam jadi bersama Hawa sudah ada sejak sebelum diturunkan ke bumi. Oke, Pak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Hanya Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keterkaitan Ustadz, surat Al-Baqarah ayat 29, ciptaan langit. Ini saya menemukan di surat Fusilat ayat 12. Saya bacakan terjemahannya Ustadz. Ya, silakan. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Mengapa harus
dilakukan oleh Allah dengan dua masa, Ustaz. Padahal Allah Maha Pencipta, Maha Kuasa dan segala macam. Dan kenapa pada hari Sabat itu berhenti? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Untuk membaca itu supaya lengkap harus dibaca dari ayat 9. Oke. Ya, begitu caranya Bapak. Nah, itu tidak boleh dipotong. Ya, nanti akan ketemu dengan ayat-ayat lain, maka menjadi 6 masa. Nah, silakan dibaca dari ayat 9. Silakan siapa yang membacanya? Ya qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini. Ya silakan, ada yang menerjemahkan aja sampai ayat 12. Mana? Gak usah begitu. Ada yang mana? Ada yang ada apa? Ya itu tadi. Gangguan ya, ini gak ada suara. Jaya. Kina Jaya bisa. Turunnya di mana? Biwang. Jam berapa? Jauh. Berangkatnya jam. Ya. Oke, sudah tadi Pak? Nggak ada. Penciptaan langit dan bumi dan pengisian itu adalah dari ayat 9 sampai ayat 12 itu penciptaan alam semesta semua. Nah begitu. Bentar Ustaz. Ya. Ayat 9 ya. Ya. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian itu adalah Rob semesta alam. Ya. Terus ayat 10, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Ya. 11 ya Ustaz. Ya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dan suka hati. Demikian Ustaz. Ya, nah itu adalah membuat langit 2 masa, membuat bumi 2 masa dan mengisi langit dan bumi dalam 2 masa. Maka penciptaan alam semesta itu fi sittati ayyam. Nah, begitu. Ini diulang-ulang di beberapa jadi surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Penciptaan dan yang tadi saya sebutkan di awal tadi, Allah memulai penciptaan itu hari Ahad. Ya kan? Ingat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Adam diciptakan oleh Allah Jumat sore. Sebelum maghrib udah disuruh turun ke bumi gitu loh. Dan ini adalah tafsir yang sangat kronologis dan sangat sistematis sesuai dengan ayat. Makanya kemudian di surat Al-Baqarah ayat 21 yang kemarin sudah, ya ayyuhan nas u'budu, ya kan, 22-nya dari alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Jadi Adam alaihissalam turun itu jadi alamnya, buminya itu sudah ada, langitnya sudah ada, tumbuh-tumbuhannya sudah ada. Makanya ayat 29 tadi, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, gitu. Jadi menciptakan ini semuanya untuk kamu, begitu. Begitu Pak. Jadi
Tumastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian kenapa misalnya 2 masa, kenapa 6 masa? Ya tidak bisa dijawab karena itu perbuatan Allah. Dibaca surat Al-Anbiya ayat yang ke-23. Surat 21 coba baca. Surat 21 ayat 23. Surat 21 ayat 23. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Ya. Itu semuanya udah ada, Bapak. Iya. Sepinter-pinter orang profesor juga belum tentu cari ayat seperti itu. Nonya nanya, sok kritis, kadang-kadang bodoh sebetulnya gitu. Ya nggak bisa ditanya, meskipun kalau dirasionalitaskan juga ya bisa aja, saya bisa. Tapi bahwa kalau sudah perbuatan Allah, adabnya nggak usah nanya. Ya terserah gue gitu kalau jadi ini. Itu perbuatan saya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Gitu. Tapi cuman kalau manusia mengadakan penelitian termasuk menuntut ilmu, mendalami ilmu, itu kan ibadah, begitu. Ibadah dan jadi ijtihad itu adalah mengeluarkan potensi akal. Akal itu kalau tidak dilatih ya akal cekak. Tapi dengan dilatih untuk penelitian, untuk bahas, untuk berpikir, maka beda. Akalnya Imam Syafi'i ya akal-akal, tapi Imam Syafi'i jadi hafalannya banyak banget. Padahal orang kita juga punya akal, tapi akal tumpul karena memang orang diasah. Jadi tobiatnya akal kudu jadi maka di dalam Islam itu siapa yang berijtihad bersungguh-sungguh, maka kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah tetap dapat 1 pahala karena memang ada upaya itu tadi. Ya, dengan jadi proses melengkapi perangkatnya. Gitu. Jadi berijtihad gitu. Jadi Bapak ya kenapa misalnya 2 masa, 6 masa atau 4 masa, ya kalau mau jawab secara bloko suto pekok misalnya, itu mah nggak boleh ditanya, ya bisa juga begitu. Nah begitu. Tapi ketika mau dicoba untuk dirasionalitaskan, ya kan secara tafsir, ya secara upaya manusia, jadi itu boleh aja. Tapi hasilnya pasti relativitas. Tidak ada benar. Benarnya akal itu cuma nisbi. Ya kan, artinya benar 60%, 70% itu udah bagus banget. Makanya fikih itu hasil ijtihad dan pemahaman manusia terhadap teks, terhadap Al-Quran dan seterusnya. Makanya fikih itu pasti berbeda karena akalnya beragam. Begitu. Ya. Pasti. Nah, makanya kalau bertengkar masalah fikih jadi kelihatan bodohnya begitu. Karena itu adalah jadi hasil, jadi proses pemahaman, jadi akal kemampuan manusia untuk memahami teks. Tapi dapat pahala gitu. Karena yang dihitung adalah kesungguhannya, prosesnya. Jadi itu tadi. Misalnya gini nih, ada seorang pinter yang namanya John siapa itu yang punya teori bahwa manusia evolusinya dari kera. Itu siapa itu coba? Charles Darwin. Ya, Charles Darwin awalnya, lengkapnya dicek aja. Itu adalah hidup cuman di kisaran jadi tahun 1600. Kalau mau dihitung tahunnya baru kemarin-kemarin juga kan, 1700, 1600 begitu, karena baru kalau tahun 2000 aja kan baru 500 tahunan.
Dibandingkan misalnya Taurat, Zabur, Injil, Quran, jauh amat. Nah begitu. Tapi yang dihargai adalah proses istiqmalul akli, ya gitu. Jadi istiqmalul akli, dia melakukan penelitian, hipotesa, mengumpulkan ini. Ternyata manusia itu adalah jadi secara anatomi, antropologi itu begini-begini. Meskipun hasilnya salah dan dia tidak mau disebut dari kera gitu. Darwin sendiri nggak mau disebut dari kera. Dasar lu kera gitu, pasti marah dia kan. Nah jadi begitu. Tapi ketika itu melalui proses sistematika ilmu pengetahuan dalam konteks jadi Islam, itu dapat pahala. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Barang siapa yang berijtihad, ya mau lelah, kemudian lelahnya juga melalui perangkat. Saya sudah punya perangkatnya, begitu. Tapi hasilnya keliru, maka dia tetap dapat pahala lelahnya. Gitu. Tapi kalau benar itu artinya sesuai dengan Al-Quran, firman Allah, maka dia dapat 2 pahala. Begitu. Nah itu Bapak, contoh. Dan meskipun demikian juga ada juga yang percaya begitu. Ada juga yang percaya karena yang namanya ide, gagasan, yang kemudian sudah mengalami proses jadi pendalaman yang luar biasa. Kalau juga ada pengikut, tidak ada suatu ide gagasan yang semalam mendapatkan wahyu gitu, seperti orang yang ada di Indonesia ini. Ternyata ada aja pengikutnya juga kan. Nah gitu, padahal la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW, yang otomatis tidak ada wahyu. Tapi ada juga yang mempercayainya. Nah begitu. Oke, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana? Saya mau nanya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 30 nih Pak, Ustaz, ada paragraf gini. Ya. Apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana gitu? Ya. Apakah malaikat pada waktu itu udah mengetahui ada manusia itu sebelumnya? Jadi udah mengetahui ilmu manusia itu. Gitu, Ustaz. Tidak ada. Jadi malaikat itu tidak tahu Nggak ada apa-apa. suara ya. Malaikat itu tidak mengetahui kecuali Kenapa yang nggak ada suara? diketahui oleh Ada Allah suara. Subhanahu wa taala. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya di bawahnya ayat itu, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, gitu, itu satu. Yang kedua, kenapa ada pertanyaan itu? Nah, pertanyaan itu karena coba dilihat yang baik-baik Bapak Ibu. Bahasa Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku akan. Ja'ilun itu isim fa'il, nakirah, informatif. Di saat Allah berfirman itu belum melaksanakan. Nah begitu. Aku akan jadi menciptakan di bumi, jadi pengelolanya. Khalifah itu pengelola, pengatur, ya, yang memanfaatkannya. Begitu. Karena itu sifatnya informatif dan belum, maka kemudian malaikat bertanya, loh,
Kok bertanyaannya adalah terkait dengan masalah tobiat kepemimpinan, tobiat manusia. Dari mana itu ada? Nah, kita kan lihat tadi bahwa hari pertama Allah menciptakan apa? Hari kedua Allah menciptakan apa? Kemudian hari ketiga, hari keempat, ini kalau Bapak Ibu lihat di dalam Taurat Kejadian, jadi Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya itu sangat jelas sekali. Ya gitu. Ya Allah hari pertama menciptakan ini. Hari kedua menciptakan ini dan seterusnya. Nah, jadi begitu. Ini adalah jadi kalau versi kitab Taurat. Ya. Tidak masalah benar atau tidak kan suka ngomong begitu. Kita itu tidak banyak orang muslim yang paham Taurat dan Injil, Zabur. Tidak banyak. Quran aja nggak paham, gimana mau memahami yang sono. Apalagi sudah dikatakan bahwa itu ada perubahan. Enggak. Jadi begini. Kita itu membaca ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an. Kemudian beriman kepada yang sebelumnya. Bapak Ibu mau ngomong kitab Taurat, Zabur, Injil, ngelihat aja nggak pernah gimana imannya. Paling imannya adalah bahwa katanya Allah itu menurunkan Taurat, Zabur ini. Saya ini membaca setiap bulan itu khatam, selesai itu Taurat, Zabur, Injil itu. Jadi bukan ngoyoworo cuman cerita begitu. Makanya saya sebutkan. Kemudian ketika membaca surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnas. Coba sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu cepat baca surat 5 ayat 44 sampai ayat 48. Nah gitu, cepat. Cari baca terjemahannya, jangan Arabnya. Kelamaan juga kalau Arabnya juga. Setidaknya terjemahannya. Ya. Ada yang ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Terus Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Oke, dua ayat ini Bapak Ibu setidaknya adalah sebagian resume dari kitab Taurat. Dan ini sama dengan Al-Quran. Nah gitu. Terus lanjut. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yes. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya.
Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, itu setidaknya Injil yang dijelaskan oleh Quran. Sekarang berikutnya Ibu, satu ayat atau satu ayat lagi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ya, terus? Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya, sudah. Ya, apa namanya, itu yang ada di Quran. Inilah kira-kira jadi perbandingan yang ada, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke kan? Ya. Jadi penciptaan itu hari Jumat, makanya bagi mereka hari Sabat. Sabat itu kalau menurut ahli Taurat adalah Allah setelah menyelesaikan pekerjaan besar maka istirahat. Nah gitu, makanya disebut Sabat itu. Lalu di dalam hadis Sahih Bukhari juga ada jadi apa namanya tentang ini, Allah dulu jadi menawarkan kepada umat terdahulu akan hari Jumat, tapi mereka tidak menerima dan memilih Sabat. Kemudian Allah menawarkan kepada kaum berikutnya ahlu Injil, kemudian mereka tidak mau menerima tawaran Allah dan kemudian memilih hari Ahad, dan ditawarkan kepada umat Muhammad hari Jumat, dan umat Muhammad menerima tawaran Allah hari Jumat. Nah begitu. Maka hari ini memang hari ibadah atau hari besarnya setiap umat ini. Nah, ada Sabat, ada Ahad, dan kemudian ada Jumat. Itu hadisnya hadis Sahih Bukhari. Nah gitulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Nah maka jadi 6 hari atau 6 masa maknanya. Satu masa itu berapa? Belum ada ukuran, bukan 24 jam yang ada sekarang ini. Karena di dalam bahasa Al-Quran itu ada satu hari di akhirat ada jadi 1000 tahun. Ada di surat Al-Hajj dan ada di surat apa namanya? Jadi Alif Lam Mim Sajdah. Bisa juga berarti penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, bisa juga 6.000 tahun kalau memakai ayat itu. Tapi kemudian ada satu hari dalam surat Al-Ma'arij itu adalah 50.000 tahun. Coba berarti kalau memakai ayat itu maka 6 masa adalah jadi 50.000 kali 6 berapa? Jamaah 50.000 kali 6 berapa ya? 300 ya? 5 kali 6 30. 300.000 tahun jamaah digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Nah, maka kalau Adam alaihissalam diciptakan di hari terakhir, berarti kalau memakai adalah di 1000 tahun terakhir. Berarti sebelumnya ada 5.000 tahun dan makhluk-makhluk sudah diciptakan. Karena itu maka kemudian Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjawab mengatakan, loh kok malaikat kayaknya udah tahu. Nah kan begitu. Maka jadi sudah ada kepemimpinan yang dilakukan oleh kelompok jin, dan ternyata kepemimpinan itu selalu tukaran. Nah begitu. Ya kayak sekarang ini pemimpin itu rebutan, tukaran, kemudian otoriter. Itu memang dari zaman dulu.
Nah itulah pertanyaan jadi malaikat, karena kelompok makhluk halus ini yang jismun latifun ini itu adalah satu rumpun. Jadi kalau malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian jadi iblis diciptakan oleh Allah dari bara api, kemudian jinnya dari lahibun nar, itu ada keterangannya di situ. Tapi semuanya adalah masalah api. Kalau cahayanya berarti tidak panas, dan itulah jadi malaikat begitu. Baranya yang tidak mulat-mulat itu jadi apa namanya jin, jadi setan. Kemudian iblis itu dari lidahnya api itu ada seperti itu jadi keterangan. Makanya di antara mereka sama-sama gaib. Ketika fasjudu li Adam, maka malaikat responsif ya, kemudian memberikan penghormatan kepada Adam, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau maka disebut iblis. Iblis itu artinya pembangkang, dan nanti diturunkan jadi ke dunia. Begitu ceritanya Bapak ya. Oke. Nah ini referensinya tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat dalam Al-Quran, dan kitab Taurat dan Injil. Nah gitu Pak. Luar biasa. Oke ya. Jam 20.52. Luar biasa nih. Ustadz, boleh nanya nggak? Cuma untuk ya, singkat ya. Kita sudah ada yang nungguin juga nih. Ini Pak, kelompok terakhir ya. Berarti sebelum manusia diciptakan, berarti kan setan dulu kan ya diciptakan ya. Nah berarti itu kan dia nggak mati-mati ya, karena dia minta sama Allah supaya dia tidak mati-mati kan. Berarti dia itu udah beribu-ribu tahun yang lalu udah ada. Berarti sekarang ini dia penuh banget dong di dunia. Begitu Ustadz? Dia mati juga. Iya, penuh banget. Jumlah malaikat jauh lebih banyak dari manusia. Jumlah itu juga jauh lebih banyak, makanya alamnya jadi dibedakan meskipun dekat dengan kita supaya tidak rebutan. Kalau dia kelihatan dan membutuhkan ruang yang fisik, nanti ngontraknya di mana? Cukup di Jakarta gitu. Maha besar Allah dan maha agung Allah. Ini meskipun kelihatannya guyon, ini beneran saya ngomong, ini nggak main-main. Siap Ustaz. Malaikat itu sebelah kanan, sebelah kiri, lahu mu'aqibatum min baini, di surat Ar-Ra'd ayat 11. Setiap manusia ini disiapin oleh Allah setidaknya ada 4 malaikat. Nah begitu juga nanti yang akan mengganggu setan-setan itu juga dekat, tapi kan tidak kelihatan. Coba kalau diperlihatkan luar biasa, jadi kelihatan begitu, maka tidak kelihatan itu harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu. Ya. Dan kalau kelihatan dan membutuhkan space ruangan, padahal malaikat itu dari semenjak diciptakan 70.000 setiap hari tawaf di Baitul Ma'mur, di Quran, di hadis, maka itu tidak berulang lagi dari zaman diciptakan sampai sekarang. Berapa jumlahnya? Nah, begitu juga jadi jin, setan dan seterusnya. Luar biasa. Gitu, Ibu. Tapi ada senjata-senjata ringan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada kabur gitu. Kalau yang tidak kabur dibacakan a'udzu, pasti setannya manusia. Karena manusia itu dibacakan a'udzu tidak kabur. Kalau setan beneran dia pasti kabur. Nah gitu. Kalau sudah menjelma merasuk kepada manusia, diruqyah malah baca Quran juga dia. Itu pasti setannya manusia. Gitu. Oke, ini omongan clear. Tidak bisa dibantah juga omongan saya ini karena banyak ayat Qur'annya dan banyak hadisnya melandasi omongan ini. Itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Turun. Luar biasa. Silakan ada yang menutup. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di akhir kajian kita sampai ayat berapa? 31 tadi. Kepada Pak Ustadz syukron jazakallahu khairan, dan kepada ikhwan akhwat sekalian jazakumullah khairan. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Masya Allah. luar Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih teman-teman. Izin live ya. Izin live ya. Ya, Waalaikumsalam. Nanti dulu, jangan left. Sampai minggu depan. Assalamualaikum. Tunggu. Salam. Sehat Jadi nggak boleh live dulu nih. Alhamdulillah. Jangan dong, ngomong dulu. Ngobrol apa? Ngobrol apa? Kok nggak? Seneng aja. Pakai ngopi kan, ngopi kan? Gua sampai lupa. Gua pikir besok hari Jumat. Astagfirullah. Hostnya Kepikiran siapa besok Jumat, hostnya? sekarang Kamis. Hostnya siapa nih Pak Haji? Jinal. Hostnya. Pakai edan. Hostnya. Enggak. Host. Izin live ya. Yuk. Ya, jemli Iya, semua. udah. Hostnya siapa, Ji? Terima kasih. Host. Assalamualaikum. Salam. Aneh jadiin kau host dong. Hostnya Widi. Bukan nggak ada. Nggak, hostnya nggak ada. Ente. Nggak ada. Nggak. Iya. Kan udah Udah dari luar dulu. biasa hostnya. Maksudnya